أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ilmu tajwid di ngaji tajwid kali ini, yang sebelumnya telah dijelaskan ra sukun yang didahului hamzah wasal. Materi berikutnya tetap pada ra yang dibaca tebal, yaitu ra sukun yang didahului harkat kasrah dan setelahnya berupa huruf isti'la, atau ra sukun didahului harkat kasrah bertemu huruf isti'la. Ada 7 huruf isti'la yang berkumpul dalam lafaz khussah dhawtin qil. Ada 7. Jadi ketika ada ra sukun didahului harkat kasrah bertemu dengan huruf isti'la, ra sukunnya bertemu dengan huruf isti'la, maka ra dalam keadaan ini dibaca tebal. Ra dalam keadaan ini dibaca tebal. Kata ulama, kenapa dibaca tebal ra-nya? Karena lemahnya harkat kasrah ketika berhadapan dengan huruf isti'la. Lemahnya harkat kasrah ketika berhadapan dengan huruf isti'la. Lebih kuat huruf isti'la, makanya ra-nya dibaca tebal. Contoh mirsadan. Ini ra-nya, ra sukun didahului atau sebelum ra sukun itu kasrah, mir, berhadapan atau bertemu dengan huruf isti'la berupa sad. Mirsadan. Jadi bacanya mir, bukan mir. Mirsadan. Contoh yang lain misalnya qirtasin. Qirtasin. Jadi meskipun ra-nya, ra sukun ini didahului harkat kasrah, ini harus dibaca tebal ra-nya. Qir, bukan qir. Mengapa? Karena bertemu huruf isti'la. Contoh dalam ayat Al-Quran misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Jadi fi qirtasin, bacanya qirtasin. Ini dibaca tebal karena ra sukun didahului harkat kasrah bertemu huruf isti'la.
Jadi tidak semua ro sukun yang didahului harakat kasrah dibaca tipis. Seperti di contoh ini dibaca tebal. Atau di materi sebelumnya juga dibaca tebal ketika didahului hamzah wasal meskipun berharakat kasrah. Irji'i sudah kami singgung di pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya ro yang dibaca tebal adalah ro hidup atau ro berharokat yang didahului huruf mati selain ya sukun tentunya. Yang sebelumnya ada harakat fathah, sebelum huruf mati tersebut ada harakat fathah atau dhammah. Kemudian dibaca waqaf. Jadi ro berharakat ini ro-nya nanti menjadi ro sukun baru, aridah. Jadi ada ro hidup, ro berharakat didahului huruf mati selain ya. Yang sebelum huruf mati tersebut ada harakat fathah atau dhammah, kemudian dibaca waqaf. Kalau tidak dibaca waqaf, maka tergantung pada harakat ro-nya ketika diwasal. Ini karena dibaca waqaf. Contoh misalnya syahrin. Ini kalau tidak dibaca waqaf, ro-nya tipis karena ro berharakat kasrah. Nanti di materi berikutnya. Syahrin. Akan tetapi ketika diwaqaf ini dibaca tebal. Syahrin dibaca syahu. Syahu. Mengapa? Karena ro berharakat sukun baru karena waqaf boleh dengan alasan seperti ini. Atau karena ro-nya berharakat didahului huruf mati berupa hak sukun yang sebelumnya juga didahului harakat fathah dibaca waqaf. Atau begini alasannya, karena ro berharakat sukun baru karena waqaf didahului huruf mati berupa hak sukun atau didahului hak sukun yang sebelumnya ada harakat fathah. Sebelum huruf mati itu ada harakat fathah. Contoh yang lain misalnya futurin. Futurin. Kalau diwasal ro-nya ini tipis. Tarkik. Kenapa? Ro kasrah tanwin. Akan tetapi ketika diwaqaf menjadi tebal. Futur. Jadi bukan futur. Setengah-setengah, apalagi dibaca tipis. Futur. Contoh di Al-Quran misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Futurin, futur. Jadi dibaca tebal ketika diwaqaf. Karena ro berharakat sukun baru disebabkan karena waqaf. Didahului waw sukun yang sebelumnya ada harakat dhammah. Jadi tidak boleh dibaca futur. Jadi futur. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.